Om Swastiastu. Halo anak-anak Ibu kelas 11 SMK Negeri 2 Bangli. Kembali lagi bersama Ibu Nikita Jilawati selaku pengampu mata pembelajaran matematika. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan materi kita tentang vektor dimensi 2. Pada kegiatan pembelajaran 1, Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian vektor, kemudian operasi pada vektor. Pada pembelajaran 2 ini kita akan melanjutkan kembali vektor dimensi 2 untuk sebuah materi yakni vektor-vektor koplanar dan pembagian ruas garis dalam bidang datar. Nah, jika pada kegiatan pembelajaran 1 Ibu sudah siapkan materinya dalam bentuk modul, kemudian Ibu juga sudah jelaskan materinya dalam bentuk video pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu rubah sedikit, jadi untuk materinya silakan disimak baik-baik di modul yang sudah Ibu siapkan. Sedangkan untuk pembahasan soal Ibu akan bahas pada video pembelajaran ini. Nah, pada kegiatan pembelajaran 1 juga masih banyak anak-anak yang belum paham tentang vektor, baik itu operasinya maupun contoh soal terkait dengan vektor. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini untuk video pembelajaran Ibu akan fokuskan pada pembahasan soal-soal vektor dimensi 2. Sebelum ke pembahasan soal vektor dimensi 2 untuk sebuah materi pada kegiatan pembelajaran 2, Ibu akan jelaskan kembali contoh soal serta pembahasan yang sudah Ibu siapkan di modul kegiatan pembelajaran 1. Nah, soal pertama. Tentu kalian masih ingat tidak? Bagi yang sudah membaca modul pada kegiatan pembelajaran 1, tentu sudah tidak asing lagi dengan pertanyaan ini. Ini merupakan pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di modul 1. Adapun bunyi pertanyaannya yakni tentukan vektor kolom AB jika titik pangkal A 4,6 dan titik ujung B 9,7. Jadi untuk penyelesaiannya kita gunakan rumus vektor AB sama dengan kolom pertama baris 1 itu x2 min x1, kemudian kolom pertama baris kedua y2 min y1. Nah, untuk untuk A sama dengan x1, y1. Jadi x1-nya 4, y1-nya 6. Kemudian untuk B sendiri itu adalah x2, y2 sehingga x2-nya adalah 9 dan y1-nya adalah y2-nya adalah 7. Kemudian kita bawa ke rumus x2 min x1 berarti 9 dikurangkan dengan 4. Baris kedua, kolom pertama y2 min y1 sehingga 7 dikurangkan dengan 6. Nah, kita lakukan operasi matriks seperti biasa untuk penjumlahan. Jadi 9 kurang 4 hasilnya adalah 5 dan 7 kurang 6 hasilnya 1. Sehingga vektor kolom AB itu sama dengan 5, 1. Nah, untuk soal kedua, tentukan resultan vektor AB jika titik pangkal A 2,3 dan titik ujung B 5,7. Nah, perlu kalian ketahui bahwa resultan itu sama dengan besar vektor. Jadi rumus yang kita gunakan itu adalah besar vektor AB sama dengan akar dari x2 min x1 kuadrat tambah y2 min y1 kuadrat. Kemudian untuk penyelesaiannya kalian bisa perhatikan di sini. Jadi sama seperti tadi. Untuk A sendiri itu adalah x1, y1 dan B sendiri x2, y2. Jadi ketika kita bawa ke rumus x2 min x1 kuadrat berarti 5 kurang 2 kuadrat. Kemudian ditambahkan dengan 7 kurang 3 kuadrat. Sehingga diperoleh hasilnya 5 kurang 2 adalah 3. Kemudian 7 kurang 3 adalah 4. Kita kuadratkan. 3 kuadrat itu 9 dan 4 kuadrat 16. Sehingga diperoleh akar 25 sama dengan 5. Jadi besar resultan atau besar vektor AB itu adalah 5. Nah, itu terkait dengan vektor dan resultan vektor. Untuk soal berikutnya, ini tentang penjumlahan vektor.
Jadi diberikan titik A 1,9, B 5,-1, dan C 7,0. Tentukan vektor AB tambah vektor AC. Untuk menentukan vektor AB sama seperti pada pembahasan soal nomor 1. AB berarti X1, Y1-nya adalah 1,9 dan B X2, Y2-nya adalah 5,-1. Kita tinggal masukkan ke rumus. X2 min X1 berarti 5 dikurangkan dengan 1. Kemudian pada baris kedua, Y2 min Y1, sehingga min 1 yang di sini dikurangkan dengan 9. Diperoleh min 10. Sehingga untuk vektor kolom AB itu adalah 4 min 10. Nah, untuk menentukan vektor AC sama. Jadi di sini sebagai X1, Y1 adalah A, yaitu 1,9, dan X2, Y2-nya itu adalah C, 7,0. Sehingga vektor AC sama dengan X2 min X1, 7 kurang 1, dan Y2 min Y1, 0 kurang 9. Sehingga kita operasikan seperti biasa, 7 kurang 1, 6, 0 kurang 9, negatif 9. Nah, karena sudah ditentukan vektor AB 4 min 10, kemudian AC-nya 6 min 9, kita tinggal jumlahkan. Vektor AB tambah vektor AC sama dengan 4 min 10 tambah 6 min 9. Kita jumlahkan biasa. 4 tambah 6 hasilnya 10. Kemudian min 10 tambah min 9 itu hasilnya min 19. Nah, itu untuk pembahasan soal pada modul 1. Jadi silakan dicermati kembali. Ibu akan keluarkan ini di soal kuis, jadi perhatikan, simak, dan apabila ada yang kurang jelas, tanyakan di forum diskusi. Kita bahas bersama-sama. Sekarang Ibu lanjutkan langsung saja ke contoh soal vektor-vektor koplanar. Jadi untuk materinya seperti yang Ibu sampaikan tadi, silakan kalian pahami, pelajari lagi di modul yang sudah Ibu siapkan. Ibu pada video pembelajaran kali ini akan lebih fokus kepada pembahasan contoh soal. Nah, untuk vektor-vektor koplanar sendiri, contoh soalnya adalah seperti ini. Dari vektor-vektor P sama dengan 2I tambah 3J, Q sama dengan 4I min 2J, dan R sama dengan min 2I min 5J. Nyatakan vektor-vektor berikut ke dalam bentuk vektor kolom. Yang pertama itu A, tentukan vektor V. Yang ke B itu tentukan vektor 3Q. Yang ke C, tentukan vektor 3R min 2Q. Langsung saja ke pembahasan. Untuk A, vektor P itu sendiri merupakan 2I tambah 3J. Jadi kalian bisa perhatikan lagi di materi atau modul yang sudah Ibu siapkan pada pembelajaran kedua. Untuk vektor I sendiri, itu vektor kolomnya adalah 1,0. Dan untuk J sendiri, vektor kolomnya adalah 0,1. Jadi, karena ini 2I, kita kalikan dengan 2. 2 kali 1, 0. 3-nya pun sama. Kita kalikan dengan 0,1, matriks 0,1. Diperoleh 2I itu sama dengan 2, 0. 2 kali 1, 2. Kemudian 2 dikali 0, 0. Sama juga untuk 3-nya. Kita kalikan 3 kali 0, 0. 3 kali 1, 3. Kita jumlahkan biasa seperti penjumlahan matriks. 2 tambah 0, 2. 0 tambah 3, 3. Nah, soal yang berikutnya kita diminta untuk menentukan vektor 3Q. Jadi untuk vektor 3Q sendiri, Q kan tadi diberikan bahwa Q sama dengan 4I min 2J. Sehingga 3Q akan sama dengan 3 kali 4I min 2J. Kita selesaikan dulu 4I min 2J-nya. 4I sendiri itu
vektor kolomnya adalah 1, 0. Kemudian J sendiri vektor kolomnya 0, 1. 4 kali 1, 0 itu akan sama dengan 4, 0. Kemudian 2 kali 0, 1 itu akan sama dengan 0, 2. Sehingga 4 kurang 0 hasilnya adalah 4. 0 kurang 2 hasilnya min 2. Kita kalikan dengan 3. 3 kali 4, 12. Kemudian 3 kali min 2, min 6. Sehingga vektor kolom untuk 3Q adalah 12 min 6. Nah, jika diperhatikan, ketika kita menentukan vektor kolom dari Q, yaitu 4I min 2J, kita bisa lihat langsung bahwa untuk kolom pertama, baris pertama, itu adalah koefisien yang mengikuti vektor I, yaitu 4. Kemudian untuk kolom pertama baris kedua itu adalah koefisien yang mengikuti J, yaitu min 2. Sehingga untuk soal-soal berikutnya kita bisa langsung mencari vektor kolom dari P, Q maupun R. Kita sesuaikan dengan koefisien-koefisien pada I maupun J. Terakhir, kita menentukan vektor kolom dari 3R min 2Q. R sendiri tadi diberikan bahwa R sama dengan min 2I min 5J. Sehingga apabila kita buatkan vektor kolomnya, itu akan sama dengan min 2 pada baris pertama kolom pertama, dan min 5 pada baris pertama, baris kedua kolom pertama. Kemudian min 2 kali Q. Q sama seperti soal sebelumnya, itu sama dengan 4I min 2J, sehingga kita buatkan vektor kolomnya 4 min 2. Kita kalikan dengan skalar matriksnya ini, sehingga diperoleh min 6, min 15, kurang 8, negatif 4. 2 kali min 2. Sehingga diperoleh min 6, min 8, min 14, min 15, min 4, itu akan sama dengan min 11. Nah, itu tentang soal-soal vektor koplanar. Yang terakhir, ini adalah soal tentang pembagian ruas garis pada bidang datar. Contoh soalnya, diketahui titik A 3,5 dan B min 7,10. Jika titik P terletak di antara AB dengan perbandingan 2:3, tentukan koordinat P. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa gunakan rumus seperti yang sudah Ibu cantumkan di modul, itu XP, kita akan mencari koordinat P, jadi XP, YP. XP sendiri kita peroleh dengan menggunakan rumus NXA tambah MXB per M tambah N. Dan YP-nya kita gunakan rumus N kali YA tambah M kali YB per M tambah N. Nah, pada soal 2:3 ini merupakan M berbanding N, sehingga M sama dengan 2 dan N sama dengan 3. Untuk XA sendiri itu adalah 3 dan XB itu adalah min 7. YA-nya adalah min 5 dan YB-nya adalah 10. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 3 kali XA berarti 3 kali 3. Tambah 2 kali min 7. Ini diperoleh dari M kali XB, di mana M-nya adalah 2 dan XB-nya adalah min 7. Per 3 tambah 2 atau M tambah N. Diperoleh 9 tambah negatif 14 per 5. Sama dengan min 5 per 5 sama dengan min 1. Kemudian berikutnya NYA tambah MYB per M tambah N. Untuk N-nya adalah 3 kali min 5 tambah M-nya 2, YB-nya 10 per 3 tambah 2. Min 15 tambah 20 per 5. Min 15 tambah 20 diperoleh 5 per 5 sama dengan 1. Sehingga
XP-nya adalah min 1 dan YP-nya adalah 1. Jadi, koordinat titik P adalah min 1,1. Baik, sekian yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan soal-soal serta pembahasan vektor dimensi 2. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, sehingga ini bisa kalian jadikan acuan untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan vektor dimensi 2. Ibu harapkan juga nanti pada pengerjaan kuis kalian bisa mengerjakan dengan teliti dan dapat memperoleh hasil yang maksimal. Apabila ada yang kurang jelas dalam penyampaian Ibu maupun ada yang kurang jelas dari materi yang sudah Ibu sajikan di dalam modul, silakan kalian tanyakan di forum diskusi. Kita akan bahas bersama-sama di forum diskusi. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi.